tadi yang syuting di CS, apakah saudara tadi kan saudara kenal Arsyad syuting? Apa pernah datang saudara? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah saudara pernah mendengar bahwa saudara Arsyad itu juga diberhentikan oleh terdakwa akibat ada perilakunya yang menyimpang dari tata krama yang diajarkan oleh terdakwa? Yang saya dengar, Pak Arsyad itu justru mendapat ancaman yang luar biasa kalau beliau memberikan keterangan-keterangan, sehingga beberapa kali beliau nggak berani diajak gabung untuk duduk bersama melihat masalah ini. Sampai akhirnya beliau hari ini memutuskan untuk siap. Jadi diingatkan ya saksi ya. Ya. Kalau saksi bicara ancaman itu udah pidana, apa dia ada lapor pidana gitu. Jadi ucapannya itu diperhatikan oleh majelis ucapan saksi. Benar ancaman yang luar biasa ini seperti apa? Ini kalau dia lapor, Pengakuan Pak Arsyad ke saya. sedangkan begini aja saksi lapor, kenapa dia kena ancam luar biasa saudara dan laporkan? Ya, tolong diberikan benar itu ancaman luar biasa itu seperti apa maksudnya? Ya kalau cerita Pak Arsyad, ya mau diavisi, mau dibunuh. Saya sendiri juga diancam bertanya. Mau dipisahkan kepala saya dengan badan saya, tidak di markas mereka. Yang Itu saudara tahu dari mana? diancam langsung sama orang Bukan yang saksi Arsyad tadi. dari Pak Arsyad. Tidak saksi ya. Ya udah lanjutkan. Saya mungkin ada share di awal tadi mungkin yang ingin kami dengar dari saksi. Kira-kira apa motif saudara melaporkan? Kami tidak ingin ajaran Islam yang suci mulia ini dinodai dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Ini sebuah perilaku yang sangat menistakan agama. Islam itu suci dan mulia. Tidak seperti itu ajarannya. Cuma kan tentu tahapannya kan harus dilakukan. Ternyata saudara tidak pernah mengecek, saudara tidak pernah bertemu, kan itu juga dari sisi akurasinya juga dipertanyakan. Apalagi tadi yang saya katakan, dari putusan terdakwa sudah mengatakan kepada saudara bahwa dari 3 poin dalam fatwa itu 2 poinnya menyesalkan dan kemudahan yang pernah diajarkan oleh terdakwa. Maksudnya setelah itu kan saudara tidak tahu, mungkin harus melakukan evaluasi. Lanjut pertanyaan lain. Apakah saudara pernah mendengar atau saudara mengetahui bahwa ada kasus atau ada motif politik di balik kasus? Saya nggak pernah tertarik dengan dunia politik. Kita Umari nggak pernah masuk dalam partai politik. Saya murni gerakan dakwah Mas Harun Naim. Baik. Tidak. Baik yang mulia, sebagai catatan mohon mencatat bahwa Tidak usah tidak majelis sudah semua tercatat ya. Ya. Itu otomatis ini terangkat mencatat. Ada lagi cukup ya. Yang sudah jangan diulangi lagi. Ya baik ya mulia. Saudara saksi, saya hanya ingin menanyakan proses saudara saksi membuat laporan polisi. Saudara saksi katakan tadi ada jumpa dengan pihak UI setelah dikeluarkan fatwa. Itu keterangan itu. Ketika akan melapor, saudara saksi sampaikan ke UI akan melapor transaksi di kepolisian. Saya lupa. Itu inisiatif saudara saksi atau arahan dari pihak umum? Bukan arahan dari pihak umum. Inisiatif saudara saksi Berdasarkan musyawarah pengurus UI Forum Umat Islam dan melibatkan ormas aliansi ormas Islam. saudara saksi bahwa tidak notunennya pertemuan FUI dan ormas Islam yang saudara saksi sampaikan tadi ada Muhammadiyah, ada FUI, ada aliansi untuk membahas langkah membuat laporan terhadap terdakwa. Salah, saya nggak nyatakan begitu. Ketika ditanya aliansi itu elemennya apa-apa saja, saya sebutkan tadi sebagaimana saya sebutkan. Bukan berarti karena nggak semua ormas yang tercatat itu aktif. Jadi yang ditanya tadi itu elemen aliansi itu apa-apa saja. Sebenarnya dalam konteks
musyawarah dalam menyikapi persoalan Pak Ahmad Arifin? Iya, saya mau menegaskan, ketika akan membuat laporan ada pertemuan elemen itu. Ada. Notornya ada saksi, bisa tunjukkan. Nanti saya tanyakan. Ya, ini mengatakan yang mulia izin bahwa ini nanti akan berhubungan sama kebijakan organisasi masyarakat ormas yang disampaikan oleh saksi. Artinya saksi, saya tidak mau bertanya soal materi karena saksi lebih padanya katanya dari saksi-saksi yang belum diperiksa. Saya ingin menegaskan pada saat saudara saksi akan membuat laporan polisi. Kemudian yang kedua, saudara saksi tadi dipanggil sama MUI memanggil saudara saksi atau memang biasa saksi komunikasi dengan pihak-pihak dari Majelis Ulama Indonesia? Di samping sering komunikasi bertelepon dan pada saat itu juga pemanggilannya secara bertelepon aja, yang nggak bukan saya sendiri ya, pengurus UI. Datang pengurus UI? Iya, bukan saya sendiri. Itu karena perkenalan apa resmi dinas? Apa? Itu karena perkenalan dipanggil atau karena resmi ini memanggil untuk MUI gitu kan, ditanyakan soal fatwa dan rencana-rencana dari fatwa ini? Saya nggak tahu itu pertimbangannya dari MUI. Kenapa harus berkoordinasi dengan FUI? Saudara saksi tidak sampaikan kepada pihak MUI ketika akan melapor. Kenapa tidak pihak MUI saja yang melapor? Gimana? Kenapa tidak pihak MUI saja yang melapor? FUI? Iya. Oh, karena melapornya kan ke UI ya pada saat tanggal 6 Oktober. Bukan. Maksud saya, saudara saksi yang melapor di kepolisian. Saudara saksi ada pertemuan dengan pihak MUI. Tadi saudara saksi katakan ini keputusan MUI membuat laporan. Kenapa saudara saksi tidak berbicara sama pihak MUI yang tadi saksi katakan lebih kompeten di bidang agama? Kenapa tidak MUI langsung yang membuat laporan setelah dibuat fatwa? Saksi bertanya nggak soal itu? Sama pihak MUI? Iya. Ada saya tanyakan, cuman MUI mengatakan dalam hati-hatinya mereka itu mereka bukan eksekutor. Segala persoalan dinamika kemasyarakatan dan keumatan, mereka bukan eksekutor. Mereka hanya memberikan arahan, mereka hanya memberikan kajian-kajian syari'nya, sedangkan pelaksana teknis atau eksekusi di lapangan itu adalah ormas Islam, bukan MUI. Jawaban mereka begitu. MUI biasa menerima pengaduan seperti ini. Iya. Sebelum ini apa yang pernah MUI terima laporan tentang apa? Sebelum kasus MUI? Saya lupa. Lupa atau tidak pernah? Ya pernah lah. Pernah. Lupa kalau dibongkar berkas. Sama juga penistaan agama. Penistaan agama ini kali ya pertama. Memang di anggaran dasar Forum Umat Islam itu ada hak untuk mewakili umat 1, 2, 3 orang atau kelompok tersendiri untuk menindaklanjuti adanya perbedaan penyimpangan agama, kemudian melangkah ke kepolisian. Ada di anggaran dasar MUI seperti itu. Punya hak. Secara normatif perlu kaji ulang saya buka ADRT-nya, tapi prinsip agama itu karena kita bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, saya pegang man ra'a minkum munkaron. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah dan cegahlah dengan tangan. Karena kami enggak berani main tangan, ada aparat penegak hukum, maka yadun dalam hal ini kekuasaan ada pada aparat. Biarkanlah proses hukum yang berlaku di FRI. Baiklah yastati, kalau nggak sanggup fabi lisani, mungkin dengan dakwah, ya dengan lisan. Baiklah yastati fabi qalbi, dengan hati dan seterusnya. Berarti saksi sudah mengatakan dimensi membuat laporan itu mewakili pengabdian dakwah dengan lisannya. Iya. Dengan lisan. Ya. Karena ya itu yang kami pahami, serahkan aja kepada negara. Iya. Yang punya sistem kekuasaan dalam melihat perkara secara jernih. Oke. Makanya saudara saksi tadi
penasaran kami, apakah biasa saudara FUI itu menerima laporan seperti ini dan berbuat melakukan upaya sampai kepada laporan polisi. Kemudian saya ingin tanyakan, saudara saksi, aliansi ormas Islam ini dibentuk oleh siapa? Saya ingin bertanya. Dibentuk oleh siapa? Jadi begini ya, itu tidak kapasitas saksi itu tidak menjawab, tidak ada depan penjawab. Baik. Yang lain saja. Baik yang mulia. Yang terakhir saudara saksi, ingin mempertegas aliansi umat Islam termasuk Muhammadiyah di dalamnya. Selain Muhammadiyah ada ormas Islam yang besar di negara ini namanya Nahdlatul Ulama. Masuk dari dalamnya saudara saksi. awal-awalnya masuk diwakili oleh IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Beliau aktif beberapa kali gabung dalam rapat, dalam suro, khususnya dalam konteks persoalan Masjid Jalan Timur. IPNU itu hadir dan sampai sekarang dalam surat masih tertulis karena belum pernah menyatakan mundur IPNU. Dalam kasus ini itu aktif? Oh enggak. Tidak. Tidak. Artinya tidak ada elemen NU yang aktif dalam kasus ini. Tidak. Tidak ada ya. Tahu nggak saksi? Ya. Tahu nggak? Untuk sumuk Tahu persis nggak saksi yang dipertanyakan oleh penasihat hukum? dalam konteks persoalan Aktif apa tidak dalam perkara ini atau bagaimana? Ikut terlibat aktif dalam perkara ini. Tahu nggak saksi? belakangan saya dengar dari beberapa rekan, nggak salah 2 bulan terakhir ya, ada juga surat ditembuskan ke FUI bahwa Pak Dr. Ahmad Arifin menyurati FUI pusat. Surat tembusannya ada ke saya 2 lembar. 2 lembar itu. Ini tahu dari ada tembusan surat itu? Ya? Tahunya dari ada tembusan surat itu? Iya, ditembuskan ke FUI. Dengan lapor pusat. Isinya apa? Substansinya beliau menyampaikan kepada NU pusat ya, dalam rangka agar NU punya kepedulian sebagai basis ormas besar untuk melakukan komunikasi dan koordinasi ke Majelis Ulama Sumut supaya fatwa itu ditinjau kembali. Kira-kira gitu yang saya tangkap dari surat. 2 kali kata. Saudara saksi, saya ingin menanyakan, yang mulia izin, mohon maaf, saya ingin menanyakan latar belakang pendidikan agama saudara saksi di mana saudara saksi? Lulus dakwah S1 dari Staris, S2 pemikiran Islam dari Pendidikan agama pada saat jenjang kampus, ya, pada saat di jenjang kampus kuliah. sejak ya masa dulu. Sebelumnya belum ada pendidikan agama. Saudara pesantren ini? Enggak, saya itu dari Sanawiyah masuk ke SMA. Sanawiyah. Saudara saksi tahu dunia Toriko? Iya, saya kenal. Penasihat hukum ini saksi fakta saja. Oke, baik. Kemudian Kita tidak menanyakan pendapat saksi. terima kasih. Cukup. Cukup.